Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Para bapak anu kusim-kusim dihormat. Oke, para pemuda anu mana itu pemuda hiji dua kayak tang pemuda nama seuneu pemuda kolot tunggul kan nya ieu mah sanes kolot ieu mah muda yang terlewati. Kita pakai bahasa Indonesia lagi ya Mas ya, biar Mas lebih bisa mencerna ya. Nggak apa-apa lah, orang Cebu nggak ngerti juga. Bawaan ke Araya. Melanjutkan bahasan kemarin tentang tarbiyah akidah, pendidikan ketakwaan, pendidikan keimanan dari sebuah lafaz yang merupakan tabungan dari tabungan-tabungan di surga, kanzin min kunuzil jannah. Ada yang masih lupa? Saya nggak akan nanya ada yang masih ingat Mas, soalnya kalau nanya masih ingat dikhawatirkan banyak yang lupa gitu. Kalau ada yang masih lupa berarti banyak yang ingat. Di mana tabungan amalan yang nanti akan ditabung di surga itu berupa lafaz. Lafaz yang sederhana, tetapi timbangan amalnya menjadi sangat berat di sisi Allah. Karena merupakan tabungan atau amalan yang nantinya ditabung di surga. Sawabun mudakhorun fil jannah. Ketika kita hafal, melafazkan, kemudian mengerti maknanya, kemudian melaksanakan apa yang ditunjukkan atau apa yang diarahkan pada kalimat ini, maka hal inilah yang akan menjadi sawabun mudakhorun fil jannah. Amalan atau pahala yang akan ditabungkan di jannah, di surga kelak. Apa lafaz itu? La haula wala quwwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali atas izin Allah. Kenapa menjadi sawabun mudakhorun fil jannah? Kenapa kalimat ini ketika diucapkan, kemudian kita mengerti maknanya, kemudian kita melaksanakan apa yang ditunjukkan maksud dari kalimat ini menjadi sawabun mudakhorun fil jannah? Ada dua makna yang kemarin saya sebutkan. Makna yang pertama dari makna la haula wala quwata illa billah itu adalah yang pertama, la haula fi daf'i syarrin wala quwata fi tahsili khairin. Tidak ada daya fi daf'i syarrin, untuk menjauhkan atau menghindari dari keburukan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan fi tahsili khairin, untuk menghasilkan atau untuk mendatangkan kebaikan, illa billah, kecuali atas izin Allah. Itu yang pertama. Panjang lebarnya kemarin sudah ya. Sedangkan makna yang kedua, menurut Imam An-Nawawi dalam Sirah Sahih Muslim, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan makna la haula wala quwata adalah
La haula an maksiatillah illa bi'ismatihi. Illa bilahnya itu illa bi'ismatihi. La haula, tidak ada daya, an maksiatillah, untuk menjauh, untuk menghindari maksiat kepada Allah, illa bi'ismatihi, kecuali atas, ismah itu pertolongan, perlindungan, kecuali atas perlindungan dari Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan, anta'atillah, untuk kita mewujudkan ketaatan kepada Allah, illa bima'unatihi, kecuali atas pertolongan dari Allah. La haula, tidak ada daya, an maksiatillah, untuk menghindari, untuk menjauh dari maksiat kepada Allah. Pak, maksiat itu oleh Allah dilarang. Maksiat itu dilarang oleh Allah untuk kita lakukan. Entah itu maksiat yang dilakukan oleh hati, atau maksiat yang dilakukan oleh lisan, atau maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Mau itu maksiat yang dilakukan oleh hati, atau anggota badan, atau lisan, semua yang namanya maksiat itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Sementara manusia kemarin disebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Tidak ada daya bagi manusia untuk menghindari, untuk menjauh dari perkara maksiat kepada Allah. Sementara maksiat dilarang, kita tidak mempunyai daya, maka inilah penanaman tauhid, penanaman akidah, bahwa ternyata kita tidak bisa mewujudkan yang namanya menjauhi maksiat kepada Allah illa bi'ismatihi, kecuali atas perlindungan dari Allah. Berkaitan dengan hal tersebut, sangat munasabah, ya, sangat nyambung, sangat berkaitan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa kepada sahabat Syakal bin Humaid. Syakal bin Humaid itu sahabat yang terdengar asing. Ya. Kalau kita mendengar Aisyah radhiyallahu anha, kita sudah sering. Atau kita mendengar Abu Hurairah, kita pun sudah kenal. Anas bin Malik sama, karena beliau, sahabat-sahabat tersebut itu memang sahabat yang terkenal, sangat terkenal. Tapi ketika mendengar Syakal bin Humaid, ini mungkin ada sebagian di antara kita yang masih asing mendengar nama sahabat Syakal bin Humaid. Karena dari ratusan ribu sahabat, Syakal bin Humaid ini hanya meriwayatkan satu hadis, Pak. Jadi Syakal bin Humaid ini hanya meriwayatkan satu hadis saja. Hadis yang mana? Hadis yang ini. An Syakal bin Humaid, ya, dari Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, kata Syakal, qultu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, alimni du'aan.
mohon ajarkan kepadaku sebuah doa. Jadi Syakal meminta kepada Rasul untuk mengajarkan kalimat doa. Yang tentunya kalau redaksi dari Rasul itu lebih tentu akan diijabah gitu daripada redaksi hasil sendiri. Makanya Syakal bin Humaid meminta kepada Rasul itu, alimni, ya Rasul, ajarkan kepadaku doaan, sebuah doa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala, kata Rasul kepada Syakal itu, qul, ucapkanlah olehmu hai Syakal, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min syarri sam'i, dari kejahatan pendengaran, wa min syarri basori, dari kejahatan basor, penglihatan, ya, wa min syarri lisani, dari kejahatan lisan, wa min syarri qalbi, dan dari kejahatan hati, wa min syarri maniyi, dan dari kejahatan farji, ya, mani. Ketika Syakal meminta doa, Rasulullah mengajarkan doa seperti ini, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari kejahatan pendengaran, penglihatan, lisan, hati, dan farji. Maksiat, Pak, sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh pendengaran. Maksiat sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh penglihatan. Begitu juga bisa dilakukan dengan hati, lisan, ataupun farji. Apa maksiat pendengaran? Maksiat pendengaran itu saya kutip dari kitab Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud jilid keempat halaman 286. Mengutip dari perkataan Muhammad Syamsul Haq Adim Al-Abadi. Menurut beliau, yang dimaksud maksiat pendengaran adalah mendengar apa yang tidak dicintai oleh Allah. Benar, mempunyai telinga itu untuk mendengar, tapi ada beberapa hal yang ketika kita mendengarkan hal itu, Allah tidak suka, Allah tidak cinta. Contoh, mendengar orang yang menggibah. Pendengar itu seharusnya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ketika pendengaran digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang mengandung dosa, maka inilah yang disebut dengan maksiat pendengaran. Lantas apa yang disebut dengan maksiat penglihatan? Menurut Syamsul Haq Al-Adim Abadi adalah melihat apa yang tidak diridhoi Allah. Mempunyai penglihatan, mempunyai mata itu benar untuk melihat. Tetapi ada hal-hal yang ketika kita melihat hal itu Allah tidak ridho. Contohnya, apalnya Pananang. Sok nempo Pananang Manu Pargoy gitu. Sisi jalan, aduh. Cing balole kelaknya awewe teh ku zaman aya nama. Zaman sekarang itu apa ya? Sebutnya ironisme. Konveksi di mana-mana, kain. Dulu itu setelah penjajahan Belanda, setelah penjajahan Jepang itu, Pak, ingin baju saja susah. Sekarang konveksi di mana-mana, tekstil di mana-mana.
Nah, ada baju nanti itu ararangnya satu. Baju nanti anu rarawinya atuh nantinya. Ayo nu ieu na bolong tongona geuninnya. Miuni ieu mah sudil bolong. Ayo dibonceng geuninnya ieu na si cungcurungan teh mulisit. Katinggal Mas, katinggal. Sanes ngahaja ningali mah katinggal ngalangkung kana motor. Aduh sing teh. Liang undur-undur. Padahal kompleksinya aduh. Ya, ironisme kan. Pak, di Arab mah Pak, di Arab. Mas. Di Arab itu kalau wanita ke pasar. Kemudian misal si hijabnya si kerudungnya itu terkait paku sehingga lepas. 1 bulan wanita itu tidak mau keluar kamar, malu. Di Arab mah awewe tiung lesot tiung teu kahaja kakait paku sabulan teu kaluar ti kamar. Era isin Pak. Di Bandung mau dicurug mah jiga nama. Beda. Dicurug mah ke pasar Tonggeng, da lesot calana hare-hare Pak. Jadi itu pasar Tonggeng itu tuh karasak. Nah, maksiat mata tidak boleh. Apa yang dimaksud dengan maksiat lisan? Maksiat lisan adalah mengucapkan hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal anu omong kosong itu termasuk maksiat lisan menurut Samsul Haq Al-Azim Abadi. Apalagi jika lisan kita digunakan untuk hal-hal yang berdosa seperti berbohong, memfitnah, bergibah, mencaci maki, aula wa akhra gitu. Komo deui gitu. Maksiat teh leuwih. Makanya di urang mah teu karasa banyak lamun tos ngagibah. Tadi Pak Anya dibahas bab gibah. Maksiat hati, apa maksiat hati itu? Maksiat hati adalah menyimpan akidah yang salah, menjadi hamba selain Allah. Itu maksiat hati, musyrik, kafir apalagi. Tidak hanya itu, maksiat hati juga termasuk diantaranya adalah hasud, iri dengki, dendam. Bapak uninga hasud non? Hasud teh Pak iren panas tren. Hasud teh. Panasannya. Nya iri hungkul mah leuheung, sirik hungkul mah iri hungkul itu. Ieu mah hasud mah lebih parah ti iri. Kenapa? Karena ingin kenikmatan yang orang lain miliki itu hilang atau bahkan pindah ke dirinya. Nya. Batur nu meuli kipas angin, urang nu ngabibirna eta teh. Tuh, batur nu meuli motorna, urang nu ngagerungna eta teh. Bersyukur. Batur nu meuli coet, urang nu mencretna. Hasud mah kitu. Tidak bersyukur. Ah geuleuh we. Nempo batur meunang ka dieu teh enggak mau dia. Batur meuli kulkas urang panas tirisna. Hasud masih gitu. Termasuk maksiat qalbi, kejahatan hati. Dan bahaya. Ada juga yang dimaksud dengan maksiat farji. Di sini dalam hadis ini disebutkan min syari mani, dari kejahatan mani. Disebutkan ini teh balagoh ya. Disebutkan isinya padahal yang dimaksud adalah wadahnya. Disebutkan maninya padahal yang dimaksud adalah alatnya, farjinya. Farji itu rarangan.
ku R-nya sanes larangan, rarangan. Pami larangan mah panyare. Waalaikumsalam, perboden. Nah, hari abi jabri Kang Asep jadi dubul kumaha teh. Sidik abi teh nurutan Kang Asep. Ya, 2 minggu kapengkeun mah Pak Asep ieu teh jabri sami. Ganteng cenah ka abi teh. Ai nyalirana kalau dicukur. Kacai. Itu saya oke. Jadi kejahatan atau maksiat biasa dilakukan ku lisan, ku letah, oleh lidah, bisa dilakukan oleh jawarih. Jawarih itu anggota badan, pendengaran, mata, penglihatan, kemudian farji, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Bisa juga maksiat qalbi, hati. Nah, sementara kita tidak ada haul, tidak ada daya, tidak ada upaya untuk menjauhi maksiat tersebut. Illa bi'ismatihi, kecuali atas perlindungan pangraksa di Allah. Kita ingin menjauhi maksiat, baik itu maksiat pendengaran, penglihatan, atau maksiat lidah, atau maksiat hati, punya daya apa? Untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk mewujudkan supaya kita bisa menjauh dari maksiat tersebut, punya daya apa? La haula. Tidak ada daya. Illa bi'ismatihi, kecuali atas perlindungan dari Allah. Makanya dalam doa yang tadi disebutkan memakai kalimatnya Allahumma inni a'udzu bika. A'udzu, aku berlindung bika kepadamu. Untuk apa? Atau dari apa? Dari maksiat-maksiat yang tadi disebutkan. Kita tidak mempunyai haul, makanya untuk mendapatkan haul itu, untuk mendapatkan daya untuk menjauhi maksiat tersebut, kita membutuhkan udhu atau bi'ismatihi, perlindungan, pangraksa. Namanya pangraksa itu bahasa Indonesia. Ya perlindungan namanya pangraksa dari Allah itu. Kemudian wala quwata, dan tidak ada kekuatan ala ta'atillah, untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah, ila bima'unatihi, kecuali atas pertolongan dari Allah. Punya hati oleh Allah dituntut untuk taat. Punya anggota badan oleh Allah itu dituntut, bahasa Jerman nama diperdih ya teh bah, dituntut teh. Diperdih untuk taat kepada Allah itu. Begitupun punya lisan. Lisan dituntut untuk taat kepada Allah. Anggota badan jawarih dituntut untuk taat kepada Allah. Begitupun hati ini dituntut untuk taat kepada Allah. Sementara dalam diri manusia itu la quwwata, tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah. Makanya Pak, secara waki, secara realita, secara kenyataan, banyak orang-orang yang mempunyai anggota badan dipakai untuk hal yang lain-lain mah kuat, tapi dipakai untuk taat mah lemah. Banyak godaan. Pun lancetan nur zaman ngajahit di subuh tapi ka subuh dah kuat tuh Pak. Pakai we salat berjamaah subuh. Da imam maca sabih isma ge geus kulutus.
ceruk cenah masjid Al Mubarak mana gitu. Imam lillah teuing. Nah, baca sabihisma cenah jeung tunuh jeung naon. Banyak orang-orang yang kuat dalam hal lain tetapi lemah ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah. Punya penglihatan. Dipakai nonton Liga Champion. Jam 2, Pak. Jam 2 nonton Liga Champion. Sampai dibangunkan oleh temannya kan. Weh, champion udah mulai. Oh, makasih, bilang aja makasih. Berkah barokah. Dipakai tahajud mah pada. Leleng utah. Aya naon ya? Punya kaki, punya lutut, dipakai macul kuat, dipakai muncak gunung kuat, berjalan puluhan kilometer kuat, dipakai melangkah ke masjid, Pak. Banyak orang yang kuat ketika melaksanakan hal yang lain, tapi lemah ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah. Punya lisan, dipakai membicarakan orang lain, lancar, Pak. Dipakai ngomongkan batur bentes eta teh. Nah, dipakai taat ke Allah mah, Pak. Dipakai ngaji, dipakai adat, dipakai ceramah, pakai khutbah, balelo atuh. Ada apa? Padahal, Pak, sampean nu dipake nanggung, sampean nu dipake muncak, sampean nu dipake barang gawe teh, sampean nu eta keneh. Sugan ku abah teh bangkos teh. Wah, ieu mah jang macul ya tur ieu mah. Tempo dan duhur diganti heula tur teh. Kitu teh. Nah, teu. Lututnya yang itu juga. Mata dipakai nonton Liga Champion kuat, dipakai tahajud berat. Dipakai Liga Champion mata yang itu. Ayo pakai tahajud diganti heula gitu coplokeun yang mah jang champion khusus ya. Cokot yang tahajud. Kan teu, Pak. Lisan sama seperti itu. Lidah yang kita miliki ketika membicarakan orang lain mah lantang, pertentang, bentes. Wah, norweco we waswis itu ka dieu. Ngomongkeun ka gorengan batur, tuh di warung, tuh di pagawean, tuh di kebon, ka di masjid ustaz diomongkeun mah gitu. Resep cenah non hanya kalcennya si ustaz mana? Tahu ustaz Depi cenah. Mana ustaz itu cenah orang bening teh. Nah, kasep nama kasep cenah. Mananya kasep payu cenah. Tuh. Eta semua ustaz. Kirim-kirim. Aya we. Ini batur ieu mah ngomongkeun. Padahal mah lain teu payu teu dimumurah teh gitu. Payu we acar. Badola. Banyak orang yang lancar bicara ketika membicarakan yang lainnya, tetapi dia gagu, dia kaku ketika membicarakan hal untuk ketaatan kepada Allah. Kenapa? Lah kuat. Tidak ada kekuatan. Anto'atilah untuk taat kepada Allah illa bima'unatihi, kecuali atas pertolongan dari Allah. Makanya dalam hadis riwayat siapa itu Abu Dzar kalau nggak salah, Rasulullah SAW mengajarkan doa supaya apa? Supaya kita mendapat pertolongan dari Allah dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah. Kita tidak bisa mewujudkan ketaatan kecuali atas pertolongan dari Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan sebuah doa.
Dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal tepa kucing eta. Mu'adz bin Jabal itu sahabat Rasul yang meninggal 36 tahun usianya. Lebih muda. Seumuran saya 36 tahun. Ya, baheula. Ayeuna ge 36 tahun lebih saeutik. Ya, dari profil kitab-kitab profil para sahabat di kitab Tahdzibut Tahdzib ya, Al-Isobah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Al-Isti'ab karya Ibnu Abdul Bar. Itu Mu'adz bin Jabal itu sahabat yang memang meninggal masih muda. Beliau meninggal wafat itu berumur 36 tahun. Nah, Rasulullah mengajarkan sebuah lafaz doa kepada Mu'adz bin Jabal. Doanya adalah Usika ya Mu'adz, aku mewasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna, janganlah engkau pernah meninggalkan fi duburi kulli sholatin, dalam setiap akhir sholat, setelah sholat atau salam urang teh ulah rekum kajeng gitu. Ku Rasul dicontohkeun kieu. La tada'anna, cenah anjeun ulah rek ninggalkeun. Kamu jangan pernah meninggalkan. Dalam setiap selesai sholat, taqulu, engkau ucapkan, Allahumma a'inni, ya Allah, aku meminta pertolonganmu ala zikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan senantiasa memperbaiki ibadahku. Pak, zikir itu menampakkan ketaatan lidah. Dengan berzikir Bapak itu adalah menampakkan ketaatan, mewujudkan ketaatan lidah. Kemudian wasyukrika, dengan bersyukur Bapak itu mewujudkan ketaatan hati. Wa husni ibadatika, dan ibadah, tapi ibadah nu husni ini ibadah yang benar, ulah asal cupar kewajiban cek bahasa Spanyol nama. Ibadah yang baik itu menampakkan ketaatan jawarih, anggota badan. Salat, saum, nahan lapar, tahajud, nahan ngantuk ya. Itu menampakkan ketaatan anggota badan. Nah, sementara manusia tidak bisa melaksanakan ketaatan itu tanpa ma'unah, tanpa pertolongan dari Allah. Tanggung ya Pak ya? Udah bangun asa ya. Bias isa kalewat 5 menitnya. Karena ada Rasul ge nyontohan gitu. Lewat 5 menit atau lewat 10 menit. Asal dipakai untuk tolab ilmu, ulah dipakai ngagosip komo arisan. Tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Makanya di sini kalimatnya Allahumma a'inni, aku meminta pertolonganmu. Kalau tadi dalam rangka menjauhi maksiat kalimatnya a'udzu, ya, meminta perlindungan supaya tidak maksiat. Kalau untuk taat memintanya ini pertolongan agar diberi kekuatan. Karena kita tidak bisa mewujudkan ketaatan kepada Allah jika tanpa ada ma'unah, tanpa pertolongan dari Allah. Bisa sekarang taat kepada Allah, bisa sekarang ibadah, bisa sekarang tahajud. Karena apa? Billah. Bisa sekarang menjauhi maksiat kepada Allah itu bukan atas hawalnya manusia itu sendiri, karena Allah tidak ada. Bisa mewujudkan menjauhi maksiat kepada Allah itu karena adanya ismah, perlindungan.
billah dari Allah. Nah, yang harus digarisbawahi adalah kalimat a'udzu ketika menjauhi maksiat kepada Allah dan a'inni ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi supaya kita bisa mendapatkan sawabun mudakharun fil jannah, simpanan pahala yang disimpan di surga itu, yang pertama yang kita butuhkan adalah yang pertama udzu, perlindungan. Yang kedua adalah ini pertolongan. Dari siapa? Billah, dari Allah. Selanjutnya, apakah kita pantas? Nah ini yang harus kita perhatikan. Apakah kita pantas mendapatkan a'udzu dan a'ini ini? Karena banyak pada faktanya tadi banyak orang yang bisa melaksanakan hal yang lain tapi taat kepada Allah susah. Banyak orang yang bisa melaksanakan maksiat susah untuk taat itu. Mungkin ini tidak mendapatkan a'udzu dan a'ini. Lantas apa? Hal apa yang bisa mendapatkan manusia itu mendapatkan a'udzu dan a'ini ini? Kita lihat hadis riwayat Imam Bukhari ya. Ini hadis qudsi, saya juga belum terlalu hafal nih. Kita baca. Nah, kata Allah, jika aku telah mencintai hambaku. Ini. Jika aku telah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya. Kemudian, apapun yang dia minta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Dan jika dia meminta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Jadi syarat untuk mendapatkan a'udzu dan a'ini ini adalah cintanya Allah. Cinta Allah akan kita dapatkan ketika kita lisan senantiasa berzikir, hati senantiasa bersyukur, dan ibadah jawarih, anggota badan senantiasa beribadah dengan catatan ibadah yang husni, yang bagus. Ini yang akan mendapatkan cinta dari Allah. Ngan kade ulah ngaku-ngaku, Pak. Ulah ngaku-ngaku. Kurang ngaku-ngaku cinta, bieu kalau nama henteu cinta. Sok ieu sok urang teh sok kageerannya. Tapi insyaallah aja nu betul pangaosan. Nu adi di mana lagi. Meureun. Oke, terakhir pisan nya Pak. Terakhir pisan mah sumpah. Bisi dilihat teuing cenah. Ieu kagok katuda ngagantung. Cuci mulut. Nya cuci mulut nyamirnya. Oke, ada beberapa makna dari la haula wala quwata. Yang pertama al-isti'anah billahil azim. Lafaz la haula wala quwata illa billah itu adalah mengandung isti'anah, perlindungan, meminta perlindungan. Jadi lafaz la haula wala quwata teh pas sanes kumaha engke. Amang reka mana? Reka Bandung, emang boga ongkos kitu, la haula we. Lain kitu. Salah ngalarakeun eta mah. Lain pasrah kitu. La haula wala quwata mah isti'anah, meminta perlindungan. Siga tadi, Allahumma ini a'udzubika min syarri, dari kejahatan. Eta mah konyol. Dari Kelempang ke Jakarta. Yang kedua, makna dari la haula wala quwata illa billah itu adalah al-iqraru bi rububiyatillah. Mengakui bahwa Allah yang mengurus seluruh makhluknya. Yang ketiga, al-iqraru bi uluhiyatillah. Mengakui bahwa mengakui sifat uluhiyah Allah. Mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Itu uluhiyah. Kemudian ana fiha makna doa. Di dalam la haula itu ada makna doa ya. Kemudian
anna fiha al-imana bimasyiatillah. Di dalam la haula itu ada keimanan tentang masyiah Allah. Apa masyiah? Masyiah Allah itu? Masyiah Allah itu kita kalau diajak ngaji suka mengucapkan insya Allah. Kehendak atas kehendak Allah. Yang kade ya insya Allah teh ulah jadi henteu. Urang masuk salah ngalarahkeun. Nyebut insya Allah ge nah jadi henteu. Kang Asep, ayo ngaos ah. Ya mubarak ya malam Sabtu. Insya Allah nya jadi pamang lauk can teuteut. Mun geus nyebut insya Allah teh urang curug apa geus yakin teu we teh. Padahal insya Allah mah justru eta teh kudu gitu. Ngan jadi henteuna atas izin Allah. DP keseriusan. Tuh, DP keseriusan insyaallah. Kudu nama, udah nama kalau jadi henteu nya. Kemadulan. Geus nama ini insyaallah. Kan gitu nya, masya Allahu kana, apa-apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Tapi ketika Allah tidak menghendaki maka mal kejadian. Gitu sakuduna mah. Ya. Nah, ini poin yang paling penting ya. Yang terakhir pisan, Pak. Ahamiyatu al-irtibatillah. Penting mengkaitkan itu melibatkan billah kepada Allah segala urusan fi jami'il umur, dalam segala urusan. Segala sesuatu itu penting dikaitkan atau melibatkan Allah dalam segala urusan. Baik urusan duniawi atau urusan ukhrawi. Baik urusan muamalah atau urusan ibadah. Karena apa? La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah atau untuk menjauhi maksiat kepada Allah. Kalau sudah la haula wala quwata ditanamkan dalam hati, kemudian faham maknanya, kemudian melaksanakan apa yang dimaksud dalam maknanya itu, maka jika untung kita tidak akan takabur, dan kalaupun buntung moal tagiwur. Pasti we keun daya Allah. Tapi di samping orang ikhtiar. Cekapannya capek. Dirurus sudah waktu. Patarusan. Atau nanti saja ya, sambil diskusi lah, sambil di luar, sambil ngerokok. Cukup dulu ya, kita sholat isya berjamaah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan Bapak dan A sehat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.